Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sekarang kita akan membahas bilangan kompleks sekawan dan belah ketupat. Cara membelah ketupat bilangan kompleks sekawan bagian 2. Soal 1. Berikan cara membelah ketupat dari perkalian bilangan kompleks 1 tambah I kali 1 dikurang I. Nah, bagaimana saudara menjawabnya? Diutamakan cara menjawabnya adalah cara persegi. Kita sudah tahu cara membelah ketupat itu ada 2 cara, yaitu cara persegi dan cara diagonal. Baik, kita simak jawabannya. E11 E11 2 kali E komplement 1 1. Nah, saudara, perkalian 1 plus I kali 1 min I sama dengan E22 dikurangi 2 kali E komplement 1 1. Saudara, arti E komplement adalah harapan palsu. Ini memalsu nilai harapan murni, yaitu E11. Komplementnya adalah E komplement 1 1. Nilai harapan murni itu E11 pada garis OR. Pada garis A komplement A itu terdapat nilai harapan E komplement, yaitu 2 kali E komplement 1 1 seperti dapat dilihat pada gambar. Soal 2. Berikan cara membelah ketupat dari perkalian bilangan kompleks 2 tambah 2I kali 2 dikurang 2I. Ini merupakan soal lanjutan untuk membuat rumusan dalam 3 langkah.
E22, E22, dua kali E komplement 22. 2 tambah 2i kali 2 dikurang 2i sama dengan E44 dikurangi 2 kali E komplement 22. Saudara, kita sudah mendapat 2 langkah untuk membuat rumusan bilangan kompleks khusus yang berhubungan dengan belah ketupat yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Kita harus bisa mengungkapnya lewat pemikiran ini. Apa sebenarnya ajaran Sunan Kalijaga itu? Baik, kita ikuti soal 3. Soal 3, berikan cara membelah ketupat dari perkalian bilangan kompleks 4 tambah 4i kali 4 dikurang 4i. E44 E44 2 kali E komplement 44. 4 tambah 4i kali 4 dikurang 4i sama dengan E88 dikurangi 2 kali E komplement 44. Soal 4, buatlah belah ketupat menurut Sunan Kalijaga. Perkalian 4 tambah 4i kali 4 dikurang 4i. Dimisalkan pada tahun 1500 Masehi, rakyat Indonesia sudah menggunakan bilangan kompleks. Saudara, Sunan Kalijaga tidak menggunakan logika biang. Demikian pula logika ibu. Toh logika ibu baru masuk Indonesia tahun 1975. Sedangkan logika biang baru masuk sekitar tahun 2000-an. Itu pun dalam bentuk matematika diskrit. Masuk SMA, kita sampai sekarang malah tidak ada dalam kurikulumnya. Mengapa? Kurikulum terbaru juga tidak ada. Kurikulum 2013 yang katanya
katanya berorientasi kepada sains modern. Nah, ini menjadi pertanyaan, mengapa padahal ini membentuk peragaan seperti ini sepenuhnya karya logika yang dari matematika diskrit, matematika informatika. Sunan Kalijaga menggunakan logika Quran, dan dalam kreasi yang saya buat, logika Quran itu disebut logika Bung Karno dengan petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Nah, Sunan Kalijaga menghapus harapan palsu 2 komplement 44. Nah, bagaimana selanjutnya menghitungnya? Saudara bisa menyimaknya lebih lanjut. Nah, saudara, dengan menghapus nilai harapan palsu, belah ketupat 4 tambah 4i kali 4 dikurang 4i langsung diperoleh sebagai 64 nilai harapan E11. Nah, bagaimana selanjutnya untuk sampai kepada kesimpulan nilai 64 E11 ini? Kita lanjutkan dengan soal 5. Soal 5. Buatlah algoritma Sunan Kalijaga dari perkalian 4 tambah 4i kali 4 dikurang 4i sama dengan 64 E11 menggunakan Quran Surat 2 ayat 45 sebagai perintah Allah. Gambarlah dalam ruang O, A, R, A komplement dan berikan penafsiran. Algoritma Kalijaga. 1. Kedua bilangan kompleks diputar 45 derajat menjadi 2 anak yatim D4 akar 2,0 dan D0,4 akar 2. 2. Kedua anak yatim D4 akar 2,0 dan D0,4 akar 2 dilindungi oleh logika barokna haulahu menggunakan dilatasi akar 2 sebagai pendidikan RAA menjadi D80 dan D08 yang dihitung sebagai 4 akar 2 kali akar 2 sama dengan 8 sebagai bukti langsung. Tiga, buatlah ruang O, A, R, A komplement senilai 64 E11. Jadi
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Tetapi yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Saudara, kita sekarang bisa menafsirkan bahwa orang sholat inteligensinya bisa setingkat 64E11, kita sebut sebagai IOS atau IOS 114 surat dalam Al-Quran. Berarti Sunan Kalijaga tahun 1500-an itu mengajarkan kecerdasan tingkat wali dalam bentuk belah ketupat yang sekarang dikenal sebagai ketupat yang hanya dipakai dalam Lebaran. Nah, semestinya habis Lebaran nanti inteligensi bangsa kita, bangsa Indonesia, setara dengan inteligensi 64E11, bukan inteligensi Android 11,4 ataupun inteligensi iPhone 11,4 yang sekarang udah terkenal dengan versi 14. Nah, mudah-mudahan anak-anak milenium bisa menyimaknya untuk memanfaatkan momen Lebaran dengan ketupat, menaikkan tingkat inteligensinya untuk semua rakyat Indonesia. Soal 6, jelaskan perbedaan E11 dan E komplement 11 pada ruang OA, RA komplement. E11 mulai dari O ke R sebagai nilai harapan E44. Ia karena bunuh, wa ia karena nasta'in, menyembah hanya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Komplement E11 mulai dari A komplement menuju A. Ini disebut nilai harapan palsu. Zaman sekarang disebutnya PHP. Jadi memalsu E44. Berarti menyembah kepada selain Allah dan memohon pertolongan kepada selain Allah. Musyrik istilahnya. Soal 7, perlihatkan bahwa cara membelah ketupat ruang OA RA komplement bentuk diagonal menjadi OAR dan OA komplement R senilai dengan memutus garis OR. Nyatakan gambarnya dan rincilah akibatnya. Saudara, garis OR tempat logika ayah dan logika Bung Karno jadi terputus. Ruang OA RA komplement menjadi dua bagian terpisah, yaitu OAR dan OA komplement R tanpa garis Y sama dengan X. Daerah OAR tempat logika ibu
OA komplement R, tempat logika biang dihuni BY. BX adalah logika matematika atau matematika, ibunya ilmu pengetahuan yang hanya mengandalkan olah cipta tanpa olah rasa. Sedangkan BY, logika biang, adalah matematika semantik atau matematika diskrit, matematika informatika. Ini hanya mengandalkan olah rasa, sementara yang olah ciptanya adalah BX. Dia tak peduli pemotongan, misalnya pemotongan desimal 0,86 rupiah. Logika BY ini merasuk dunia perbankan. 0,86 rupiah apa artinya? Tapi kalau kali 7 miliar penduduk bumi, 0,86 rupiah itu kan wow gitu. Nah, itu logika BY itu seperti itu. Kesimpulannya, saudara, untuk membangkitkan inteligensi orang sholat 64E11 adalah dengan menghapus komplement 11 melalui puasa. Dan puasa ini
pada garis lurus OR segaris dengan syahadat, zakat dan haji dan puasa. Sedangkan perilaku sholat itu segaris dengan A dan A komplement. Nah, yang menarik dari A dan A komplement ini adalah sifat matematika. A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Ini melahirkan sifat bisulton dengan kekuatan yang ada dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Untuk itu kita simak surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Saudara, dengan kekuatan kita bisa membentuk diri kita dan komplement diri kita. A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong berbentuk gelombang bioelektromagnetik yang isinya inteligensi orang sholat 64E11, meraihnya dengan menunaikan ibadah berpuasa. Oleh karena itu, diakhiri Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2021.